Nah, perlu dipahami teman-teman sebelum kita melombakan burung murai batu, temanya yang kita angkat ya, awas atau stop lomba murai batu ya, seperti ini ya. Jadi kalau murai batu seperti apa nanti yang kita detailkan, jangan dilombakan terlebih dahulu. Karena ini bisa berdampak buruk pada burung murai batu kita, dan tentu kita nanti akan kondangan ya kalau mengabaikan hal-hal yang akan nanti kita bahas ya tentunya ya teman-teman ya. Lomba murai batu. Nah, sebelum kita melombakan burung murai batu, seharusnya burung murai batu itu sudah kita kondisikan sebaik mungkin. Nah, untuk mengkondisikan sebaik mungkin pun itu tidaklah cukup. Murai batu kita benar-benar harus dalam keadaan top perform ya, keadaan on fire, top perform, dalam benar-benar kondisi siap. Karena melombakan burung murai batu dalam keadaan yang tidak siap, maka bisa berdampak buruk. Satu, buruk untuk keuangan kita, waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, serta berdampak buruk pada kelangsungan murai batu kita ke depannya. Jadi sangat banyak sekali negatifnya ketika kita melombakan burung yang tidak dalam keadaan siap. Nah, itu yang perlu dicatat ya teman-teman ya. Yang pertama ya, burung murai batu gacor. Gacornya itu gacor bocor saat di rumah teman-teman. Jadi kalau burung murai batu teman-teman di rumah kok nggak mau berhenti, yang mendingan nggak usah berangkat. Saran saya sih itu. Kecuali teman-teman mau membuang waktu, pikiran, tenaga, dan uang, ya silahkan berangkat ya, dan ingin merusak murai batunya. Karena murai batu yang terus-terusan ya saat dilombakan dan dia tidak mendapatkan juara satu atau dalam keadaan on fire top performnya, maka dia akan cenderung semakin rusak ya, semakin rusak dan semakin rusak. Nanti susah untuk mengkondisikan atau mengembalikan lagi ke titik normalnya ya, titik standarnya itu sangat berat sekali. Oleh karena itu, untuk murai batu yang harus dilombakan seharusnya ya disiapkan terlebih dahulu di rumah ya. Teman-teman bisa istirahatkan dulu selama 1 bulan penuh. Jadi jangan sampai murai batu itu gacor di rumah lantas kita paksa untuk berangkat lomba. Nah, ini satu kesalahan yang fatal ya, menurut saya kesalahan fatal. Ketika kita tahu burung murai batu kita gacor di rumah tapi kita paksa untuk melombakannya. Gacornya itu bervariatif, jangan salah persepsi. Gacornya itu diiringi bongkar materi dan burungnya tidak cenderung diam, jadi cenderung bunyi terus menerus. Nah, apa dampaknya ketika kita lombakan? Burung akan kekurangan tenaga. Nah, kalau burung kekurangan tenaga, dia susah akan mengeluarkan materi saat di lomba nanti. Karena ketemu dengan lawan-lawan yang bagus-bagus, lawan yang benar-benar sudah disiapkan, dan rata-rata murai batu yang di lapangan tadi tidak ada yang gacor di rumah. Kalau ada pun 1-2 aja. Nah, untuk murai batu teman-teman, saya sarankan kalau gacor di rumah pada umumnya itu di lapangan dia tidak akan kerja maksimal ya. Dia tidak akan kerja maksimal. Nanti kalau dipaksa lomba paling dia ngetem, mentok-mentok yang ngukluk ya, malah terkadang turun atau ngejar lawan. Nah, ini kalau sampai ngejar lawan ini bahaya dan bisa menjadi habit atau karakternya yang susah dihilangkan kecuali dengan breeding. Nah, ini bisa menjadi pemikir ulang ya untuk teman-teman. Wah, burung saya gacor banget nih, sudah waktunya ngajak lomba. Bukan, burung yang gacor di rumah itu bukan ngajak lomba. Burung yang gacor di rumah itu malah justru pengen ditahan dulu, nggak pengen berangkat teman-teman ya. Kalau nggak percaya silahkan coba, siapkan saja tiket yang banyak. Nah ya, perlu dipahami itu. Jadi untuk burung murai batu yang gacornya over, bocor, jangan dilombakan. Kadang ada burung murai batu yang gacornya bocor saja saat di tempat lomba saja, itu kurang bagus ya. Jadi dia perlu dikondisikan di tempat jauh ya, baru nanti dibawa mendekat. Setelah mendekati sesinya naik baru bisa dempetkan ke tempat lomba. Itu pun jarang sekali yang bisa masuk ya, karena ya itu tadi dia sudah kehabisan tenaga terlebih dahulu. Terus burung apalagi yang tidak boleh dilombakan? Burung baru di track teman-teman. Jadi ngetracknya itu nggak ada 1 minggu lantas dilombakan. Nah, ini jangan. Burung di track biasanya itu lebih parah dari burung lomba. Kalau burung di track itu biasanya durasi waktunya lebih lama, terus dia kerjanya lebih lama juga, tidak ada aturan saat ngetrack burung murai batu. Makanya berapa menit, berapa jam pun terlewatin gitu aja, nggak ngaruh. Nah, ini bisa menjadi hal buruk untuk murai batu kita. Lantas saya sarankan untuk murai batu yang orientasinya untuk kontes, untuk lomba itu tidak diperkenankan untuk di track. Nah, dari yang kecil-kecil seperti inilah ya teman-teman. Nanti kalau murai batu yang
kebiasaan di track, biasanya saat dilombakan itu dia kerjanya kurang maksimal, kerja hanya semaunya saja, kadang bunyi, kadang ngetem, nanti bunyi lagi. Yang kalau teman-teman kurang percaya, silahkan dibuktikan saja murainya di track lantas dilombakan. Saat di track mau bongkar materi, mau kerja, nggak tahu itu durasi menit berapa, mungkin menit ke 35 atau ke 45 atau ke 60, nggak tahu. Sedangkan untuk di lomba itu waktunya itu paling banter itu 15 menit ya, 12-an menit sampai 8 menit, 12 menit lah rata-rata lah ya. Jadi kalau nunggu waktu 30 menit baru bongkar materi, ya ini ya lombanya sudah selesai 2 sesi ya, atau 3 sesi. Nah ini kan lucu ya. Jadi untuk ngetrek burung murai batu itu tidak bisa menjadi takaran atau tolak ukur kita murai batunya sejauh mana, karena banyak burung murai batu yang di trek diem, tapi begitu digantang atau dilombakan justru dia akan neken lawan dan bongkar-bongkar materi ya. Mungkin ada murai batu yang di trek bagus terus dilombakan bagus, nah ini tapi kecil kemungkinan. Kalau saran saya, kalau teman-teman mau dikasih masukan, kalau burung murai batu yang di trek mendingan jangan dilombakan dulu, kecuali ada jeda 1 bulan untuk istirahat, dalam artian ya tadi pengondisian faktornya ya, recovery tenaga. Terus untuk pemasteran juga harus diulang kembali ya, recovery pemasteran dengan 2 minggu masteran, 2 minggu masteran. Jadi untuk 1 bulan itu kan hitungannya 4 minggu ya. Untuk 4 minggu itu teman-teman bisa memasteri 2 burung saja dengan volume yang tidak terlalu keras untuk musik MP3-nya. Karena kalau terlalu keras nanti takutnya malah murai batunya malah kepancing, malah ikutan ngotot-ngotot ya, malah duel di rumah tiap hari, sama aja di track itu kalau seperti itu ya, malah nggak mau diem, malah bunyi terus. Nah ini bisa berdampak buruk pada burung murai batu kita. Kalau terus-terusan malah terkadang mentalnya si burung murai batu itu sendiri yang bisa terkena. Jadi teman-teman harus hati-hati ya dalam merawat burung murai batunya, harus hati-hati mulai dari pengerodongan, pengondisian juga jangan sampai diperlihatkan burung murai batu lain seperti itu ya. Untuk perawatan harian ini benar-benar harus dipastikan nutrisi, kondisi vitaminnya. Jangkrik yang lemes ya jangan diberikan, jangan sayang sama jangkrik daripada dibuang ya, tapi nggak sayang sama burung murai batu yang notabene jauh lebih mahal. Kadang ada teman-teman, wah udah beli kroto juga nih, taruhlah kroto saja, udah beli kroto masih banyak belum habis, sayang ini kalau nggak dikasihin, padahal itu kroto sudah beracun, baunya sudah apek. Nah kita berikan saja ke murai batu kita, lantas apa yang terjadi? Nggak sedikit burung murai batu yang terkena kroto yang sudah berhari-hari dalam keadaan yang kurang sehat, burungnya berdampak negatif dan fatal, akhirnya tidak tertolong lagi. Itu banyak sekali. Awalnya kita menghemat kroto ya, sayang nih harganya mahal ya, kok dibuang kan. Nah, kita berikan saja ke murai batu. Kita lupa bahwa murai batu itu lebih mahal harganya. Hanya sekedar menghemat kroto, kehilangan burung murai batu. Nah ini sangat disayangkan sekali, dan ini banyak terjadi. Itu ya teman-teman ya, tentang murai batu jangan dilombakan terlebih dahulu. Terima kasih.